Dari dulu tuh DPR emang nggak mewakili rakyat, teman-teman. Gimana mewakili rakyat? Sekalinya mereka ada yang mungkin jujur, berinisiatif untuk mewakili rakyat, ujung-ujungnya di pergantian antar waktu. Ujung-ujungnya mereka yang jujur-jujur tuh diganti. Percaya sama gua. Hola netizen yang berbudi pekerti luhur. Di hadapan Mahfud MD, Bambang Pacul akui juragan anggota DPR adalah bos partai politik. Banyak netizen yang terhormat pun bertanya-tanya mengapa juragan anggota DPR bukan rakyat. Ketua Komisi 3 Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menuai sorotan netizen yang berbakti. Jawaban Bambang Pacul atas permintaan Mahfud MD untuk mendukung undang-undang perampasan aset seakan menunjukkan kalau anggota-anggota DPR Indonesia tidak mewakilkan rakyat. Hal ini terjadi pada saat rapat bersama Menko Polhukam Mahfud MD di Komisi 3 DPR RI pada Rabu 29 Maret 2023. Bermula dari Mahfud MD mengusulkan dalam rangka pemberantasan korupsi yang selama ini sangat sulit agar Bambang Pacul mendukung undang-undang perampasan aset. Menjawab itu, Bambang Pacul mengatakan sebenarnya untuk anggota-anggota DPR RI mudah saja memutuskan itu, tapi ia menekankan lobby tidak bisa dilakukan di DPR RI karena anggota-anggota DPR patuh terhadap ketua-ketua umum partai mereka masing-masing. Bambang Pacul mengungkapkan undang-undang perampasan aset bisa saja didukung, tapi tetap harus bicara terlebih dulu kepada ketua umum partai politiknya masing-masing. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Sama toh? Ayo, itu kira-kira Pak Mahfud. Maka dari itu, ia baru siap mendukung undang-undang perampasan aset jika itu perintah ketua umum partai politik atau disebutnya sebagai juragan atau juga bos. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Saya cuma mau nanya, kira-kira salah nggak sih kalau saya itu ngata-ngatain mereka karena adanya statement ini? Karena statement ini itu kan mereka itu jujur belak-belakan. Oke, saya sangat hormat sekali dengan kejujuran ini karena kita bisa tahu kan gitu bahwasanya mereka itu perwakilan partai gitu loh. Kira-kira mulut ini loh sudah gatal sekali sebenarnya pengen Undang-undang perampasan aset koruptor ternyata sampai detik ini belum disahkan. Artinya apa sih? Apalagi setelah mendengar penjelasan dari Bambang Pacul, wow, akhirnya terbelalak gitu kan. Ini bukan hanya masalah satu partai, ini hampir di semua partai tidak ada yang menginginkan adanya perampasan aset-aset koruptor. Apakah artinya mafia koruptor bersarang di sana? Kan itu menjadi sebuah pertanyaan. Lalu saya sedikit agak relevan apa yang sudah pernah disampaikan oleh salah satu tokoh politik nasional juga mengatakan bahwa korupsi adalah olinya pembangunan. Agak relevan dengan apa yang dikatakan Bambang Pacul sekarang dengan tindakan-tindakan korupsi. Kalau Pak Mahfud MD dahulu mengatakan setelah reformasi tingkah laku para korupsi itu bukan hanya lebih parah, bukan hanya kalau zaman dahulu di eranya Pak Soeharto itu hanya Pak Soeharto dengan kronik-kroniknya, artinya terbatas, hanya orang-orang tertentu yang melakukan tindakan korupsi. Nah kalau sekarang di masa reformasi, setelah reformasi, karena merasa demokrasi dan punya kebebasan yang saya anggap kebablas, itu inilah semua orang yang punya kuasa untuk melakukan tindakan korupsi mereka lakukan, tidak peduli dengan orang yang membutuhkan, dengan orang yang sengsara, dengan orang yang diatasnamakan. Yang penting dirinya kenyang dulu, yang penting keluarganya aman dahulu, yang penting kroni-kroninya sejahtera dahulu, urusan rakyat perutnya keroncongan itu kita ambil nama saja. Ini yang selama ini terjadi. Partai yang mengatasnamakan demokrasi, partai yang mengatasnamakan wong cilik, partai yang mengatasnamakan anti korupsi, partai yang mengatasnamakan agama, dan banyak lagi. Tindakannya selalu seperti itu. Jadi ketika pemerintah menginginkan agar undang-undang ini segera disahkan, ternyata banyak kendala. Akhirnya kita mengerti apa sih, kenapa sih, dan seperti apa sih. Makanya partai politik sampai detik ini masih buruk di mata masyarakat. Bukan hanya satu, bukan hanya dua, hampir semua partai politik. Itu yang menjadi kami memilih figur seorang pemimpin bukan karena partai politiknya,
karena kita anggap partai politik masih sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh, jadi kalau mau jadi pejabat pemerintahan itu harus ikut partai, dan semuanya yang kita kerjakan itu harus berdasarkan ketua partai. Jadi gitu. Kalau begitu ketua partainya aja yang bikin negara semuanya. Kok bisa sih ngomong kayak gitu? Pak Bambang Pacul itu loh, kok bisa berstatement seperti itu? Lah, mereka-mereka yang duduk di anggota dewan sebagai anggota dewan itu kan pilihan rakyat, representasi dari keinginan, dari aspirasi rakyat. Tolong disampaikan, tolong dikuatkan. Nah, kok apa katanya bos kita? Apa katanya ketua partai berarti kan? Kok bisa sih? Gak habis pikir kok bisa statement itu diungkapkan di publik. Loh, Anda minta dipilih oleh rakyat, kemudian Anda sudah duduk di anggota dewan, Anda membawa suara ketua partai Anda masing-masing. Loh, kok bisa? Melihat Pak Mahfud seperti ini rasanya kasihan juga ya, berjuang sendiri gitu. Tapi DPR kalian harus ingat dulu bagaimana kalian sebelum menjadi anggota DPR itu. Kalian melas-melas baik-baik, kadang mau bantu-bantu kerja warga yang kayak apa gitu, kadang mau masuk sawah, kadang bersihin jalan, atau kayak gotong royong gitu. Kalian mau bersalaman dengan masyarakat yang biasa-biasa saja gitu. Tapi setelah kalian duduk dan ini ditonton banyak masyarakat Indonesia, kalian apa nggak pikir perkataan kalian itu seperti apa ditanggapi masyarakat luas? Saya kasihan sekali melihat Pak MD seperti ini. Ini mahasiswa, ini PR kalian loh. Kalau seperti ini anggota dewannya kita, masyarakat Indonesia pasti akan lebih nggak mau milih lagi nanti gitu loh. Kecewa mereka. Undang-undang tuh kayak undang-undang yang heboh kemarin tuh, banyak orang yang mengatakan itu merugikan para buruh, merugikan apalah, saya dengar lebih kurang begitu beritanya. Tapi kalau undang-undang yang saya yakin undang-undang yang disebut Pak Mahfud MD itu, kalau pasal seperti itu, saya yakin 80% rakyat masyarakat Indonesia itu setuju dengan karena itu. Tapi kenapa tidak dilaksanakan? Oh, rupanya karena ketua partai ya, lebih kurang begitu saya tanggap gitu. Katanya kepada ibu atau bapak partainya gitu ya. Oh, jadi seperti itu tuh. Ya Allah, kalian itu di sana itu wakil rakyat, bukan wakil partai gitu. Kalian tuh di sana itu duduk menjalankan amanah rakyat. Ingat, kalian itu setelah terpilih, kalian itu disumpah, entah itu pakai nama Allah, entah itu pakai nama Tuhan Yesus, entah pakai nama Tuhan, pokoknya agama yang ada di Indonesia itu kalian telah bersumpah loh. Agama yang sah di Indonesia. Jika kalian tidak menjalani, kalian tuh akan berdosa. Di akhirat kalian dapat balasannya. Pikirkan hidup kalian itu. Apa kalian tidak bercontoh dengan teman-teman kalian yang sakit, stroke lah segala macam lah, kadang inilah. Kalau sudah seperti itu, nggak ada gunanya uang. Kalian pikir, sadar kalian. Ujung-ujungnya kalau kalian mati di tanah juga nggak ada kalian bawa apa-apa pun. Sadarlah DPR. Sayangilah masyarakat yang kecil-kecil kayak kami ini. Kami itu milih kalian tuh supaya kami itu tertolong. Jangan seperti ini. Kasihan kami ini. Kalian enak, tapi kerjalah yang benar. Kerjalah demi bangsa ini. Jangan demi kepentingan pribadi atau partai. Saya mendengar dan mengamati pernyataan bapak-bapak yang terhormat. Sepertinya bapak-bapak yang terhormat ini sebagai wakil rakyat tidak sesuai dengan fungsinya. Kalian tidak lagi bekerja untuk rakyat. Kalau menurut kacamata saya, sesuai dengan Bapak Bambang Pacul yang katakan itu, kalian hanya bekerja untuk bos dan ketua partai. Jadi kami rakyat biasa berkesimpulan, untuk kalian yang akan datang, jangan lagi Bapak minta dukungan dari kami suara rakyat. Minta saja kalian dukungan dari bos dan ketua partai. Untuk apa? Kalian sebagai mesin pencetak hukum. Tapi kalau kerja dan perilaku kalian gemar melanggar hukum. Jadi saya mohon sekali lagi kepada seluruh rakyat Indonesia, setuju tidak kalau lembaga ini kita bubarkan aja? Tidak ada artinya kita mempertahankan lembaga ini kalau hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan mereka. Terima kasih. Nah, sekarang udah tahu kan bahwa mereka itu bukan wakil rakyat tetapi wakil partai. Makanya saya tahun 2024 ini mau golput. Tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Sudah terlalu lama rakyat dibodoh-bodohin. Cukup sudah. Saya sudah menyesal memilih para pemimpin-pemimpin yang tidak mewakili rakyat. Sorry ya, itu hak saya. Kalau ada yang keberatan, terserahlah. 2024 saya golput. Alasannya, tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Bagi yang saudara yang memilih, silakan saja. Saya memilih golput. Oke, terima kasih.
Dari dulu tuh DPR emang nggak mewakili rakyat teman-teman. Gimana mewakili rakyat, sekalinya mereka ada yang mungkin jujur, berinisiatif untuk mewakili rakyat, ujung-ujungnya di pergantian antar waktu. Ujung-ujungnya mereka yang jujur-jujur tuh diganti, percaya sama gue. Makanya gue kasihan sebenarnya sama anggota-anggota DPR yang mungkin pengen berinisiasi untuk merubah bangsa atau yang jujur gitu, karena mereka akan tergencet dengan sistem. Ujung-ujungnya mereka tidak terlalu bisa bergerak banyak karena kembali lagi semuanya ke arahan dari ketum partai. Jadi ujung-ujungnya kalau misalnya ketum-ketum partai di Indonesia ini nggak bisa mewakili suara rakyat, kan kita sistemnya pakai parpol. Jadi sebenarnya lebih cocok bukan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Parpol harusnya. Karena orang-orang itu mewakili suara-suara orang parpol sebenarnya gitu. Tanggapan kalian soal video tadi gimana? Drop di komen ya. Tolong sabar-sabar aja teman-teman, lagi bulan puasa.